Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita sudah membuka mata kita, menghirup udara yang baru di pagi hari ini dengan keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudaraku kita di acara Renungan Pagi edisi 22 Agustus 2023. Bersama saya, mari saudara kita renungkan Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 menjadi panduan kita untuk menjalani hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Cara hidup orang berhikmat. Saudara-saudaraku, kita mengenali orang yang berhikmat bukan dengan kepandaian berbicara dan menjelaskan konsep-konsep tentang sesuatu. Dalam Amsal pasal 3 ini, penulis Amsal menjelaskan bahwa kita hidup berhikmat sangat terkait dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat seseorang memberi respons yang tepat sesuai dengan kehendaknya, itulah ciri orang yang berhikmat. Dalam pasal 3, kitab Amsal telah kita baca bersama-sama beberapa hari yang lalu. Beberapa ciri orang yang berhikmat. Pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala perkara. Dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Di ayat yang ke-7 dan 8. Dan hari ini kita membaca ciri orang yang berhikmat selanjutnya adalah memuliakan Tuhan dengan hartanya di ayat 9 dan 10 tadi. Teks yang kita baca ini mengingatkan kita supaya hidup berhikmat dengan segala yang Tuhan telah berikan melalui harta benda yang kita miliki. Bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Dialah pemilik tanah itu. Kita juga harus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Allah supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. Maka Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya atas setiap kita. 1 Samuel pasal 2 ayat 30 di sana dikatakan, "Siapa yang menghormati aku akan kuhormati." Adalah janji Allah kepada semua orang yang dengan setia dan murah hati memberikan persembahan berupa uang atau harta benda mereka kepada Tuhan. Satu ketetapan yang mengharuskan kita untuk melayani Allah dengan harta benda. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Karena tujuan penciptaan dan penebusan kita adalah untuk menghormati Allah dalam segala aspek hidup kita dan segala yang kita punya. Ia memberikan semua yang kita butuhkan untuk hidup menghormati namanya. Kita harus menghormati Dia bukan saja dengan tubuh dan jiwa kita yang adalah kepunyaannya, tetapi juga dengan harta benda dan segala yang kita punya. Karena semua yang ada pada kita sebenarnya adalah miliknya sendiri. Kita dan segenap milik kita harus diabdikan bagi kemuliaannya. Kekayaan hanyalah sesuatu yang fana. Akan tetapi, biarpun begitu, kita tetap harus menghormati Allah dengan menggunakan harta benda kita. Sehingga kekayaan kita mencapai sasaran, mengapa Tuhan memberikannya. Kita harus menghormati Dia. Karena itu Dia mengatakan, berikanlah kepada Tuhan dengan hasil pertama dari milikmu. Ketika harta kita makin bertambah, kita cenderung tergoda untuk memuliakan diri sendiri. Hidup berpesta poya, hidup menyenangkan diri sendiri dengan yang kita punya. Dan melekatkan hati kita pada dunia ini termasuk yang ada di dalamnya. Kecenderungan hati manusia demikian. Akan tetapi semakin banyak Allah memberi, seharusnya semakin sadar dan membuat kita semakin giat untuk berusaha menghormati namanya dengan segala yang kita punya. Pertambahan hasil bumi ini dimaksudkan untuk membuat kita terus bergantung kepada Allah dalam kesadaran bahwa dalam segala sesuatu yang Ia berikan pada kita, sesungguhnya Ia berikan supaya kita pergunakan untuk menghormati dan memuliakan namanya. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan, sebagaimana ketetapan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, dalam Keluaran pasal 23 ayat 19.
Mengapa hasil pertama? Karena itulah yang merupakan yang terbaik dari semua hasil-hasil berikutnya. Jika buah pada pohon, maka kita akan menemukan buah pertama adalah buah yang memiliki kualitas tinggi dibanding yang lain. Tuhan meminta haknya harus didahulukan daripada yang lain. Dan oleh karena itulah dia harus dilayani terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud dengan konsep memberi hasil pertama dari segala penghasilan. Ia meminta kita supaya kita mendahulukan dia lebih dari segalanya. Saudara-saudaraku, di dalam ayat ini selanjutnya, Tuhan memberkati orang yang memberikan pelayanannya kepada Tuhan melalui harta bendanya. Tuhan menyenangi dan memberkati pelayanan kita. Kalimat, maka pada lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kalimat ini menyatakan bahwa Allah berkenan bila kita melayani Dia dengan harta, bejana pemerahan akan melimpah-limpah. Saudara-saudaraku, dengan ayat ini kita tahu bahwa Allah akan memberkati segala yang kita miliki dengan kekayaan supaya kita dapat menggunakannya bukan untuk memamerkan dan menjadi perhiasan, melainkan supaya dipakai dan ditebarkan, bukan untuk disimpan dan ditumpuk, tetapi dipergunakan untuk mewujudkan kasih-Nya di tengah-tengah bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita saudara sekalian. Kiranya firman ini menegur kita dan mengajak kita untuk memberi segala yang terbaik dari yang kita punya untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mendengar tuntunan-Mu pagi ini, dan biarlah Roh-Mu yang akan menolong kami, supaya kami dapat lakukan dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menyadari bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kami adalah karena milik-Mu juga. Ajarlah supaya apa yang ada pada kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menghormati nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, karena segala yang kami perlu untuk hidup ini Tuhan berikan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya supaya kami dapat nikmati sendiri, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan, menghormati nama-Mu, dan mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mohon ampun ya Tuhan, jikalau kadang-kadang kami tak sanggup memberi untuk Tuhan. Kami tak sanggup mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya pagi ini Tuhan memberikan kami dorongan yang baru supaya memperbaiki bagaimana kami melayani Tuhan. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan aktivitas kami di hari ini. Biarlah kami berjalan hidup seturut dengan tuntunan firman-Mu ini. Apapun keadaan umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini dimanapun mereka berada, biarkanlah mereka datang kepada-Mu ya Tuhan dalam keadaan mereka. Lalu Tuhan menjenguk kepada setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang melewati jalan yang penuh dengan pergumulan dan jalan buntu, Tuhan buka jalan supaya di dalamnya mereka menemukan kasih-Mu dan akhirnya mereka datang kepada-Mu dalam pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.